Oke, teman-teman, kita jumpa lagi pada pertemuan mata kuliah teori organisasi. Untuk kali ini kita akan membahas masalah organisasi itu sendiri. Tipe dan bentuk organisasi. Organisasi dibagi menjadi dua tipe ya bentuknya. Ada piramida mendatar atau flat. Mempunyai ciri-ciri diantaranya jumlah satuan organisasi tidak banyak sehingga tingkat-tingkat hierarki kewenangan sedikit. Jumlah pekerja atau bawahan yang harus dikendalikan cukup banyak. Format jabatan untuk tingkat pimpinan sedikit karena jumlah pimpinan relatif kecil. Di negara kita bisa kita lihat misalnya kemiliteran. Lalu piramida terbalik. Organisasi piramida terbalik adalah kebalikan dari tipe piramida terbalik adalah jumlah jabatan pimpinan lebih besar daripada jumlah pekerja. Organisasi ini hanya cocok untuk organisasi-organisasi yang pengangkatan pegawainya berdasarkan atas jabatan fungsional seperti organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga pendidikan. Tipe kerucut. Tipe organisasi kerucut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Jumlah satuan organisasi banyak sehingga tingkat-tingkat hierarki banyak. Rentang kendali sempit, kelimpahan wewenang dan tanggung jawab pada pejabat kepimpinan yang bawah atau rendah. Jarak antara pimpinan tingkat atas dengan pimpinan tingkat bawah terlalu jauh. Jumlah informasi jabatan. Lalu bentuk organisasi. Dalam berorganisasi tentu mempunyai bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi staf, bentuk organisasi lini, bentuk organisasi fungsional, bentuk organisasi lini, bentuk organisasi fungsional dan staf, bentuk organisasi lini dan staf. Tipe atau bentuk organisasi. Pada saat ini tipe atau bentuk organisasi terdapat 6 bentuk organisasi yang perlu diperhatikan. Lini atau garis atau line organization. Organisasi lini diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah antara satu dengan eselon yang lain, masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer. Organisasi lini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil, contohnya perbengkelan, kedai nasi, warteg, rukun tetangga. Memiliki ciri-ciri organisasi lini adalah hubungan antara atasan dan bawahan masih dan memiliki jumlah karyawan sedikit. Pemilik modal merupakan pimpinan tertinggi. Belum terdapat spesialisasi masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh segala bidang pekerjaan. Struktur organisasi sederhana dan stabil. Organisasi tipe garis ini biasanya diterapkan pada organisasi kecil yang disiplin, mudah dipelihara atau dipertahankan. Tertuang pada gambar berikut ya. Yang kedua, organisasi lini dan staff, line and staff organization. Organisasi garis dan staff diciptakan oleh Harrington Emerson. Organisasi garis dan staff merupakan bentuk organisasi yang mengambil kelebihan-kelebihan dari organisasi garis seperti adanya pengawasan secara langsung, serta mengambil kelebihan-kelebihan dari organisasi staff seperti adanya spesialisasi kerja. Organisasi garis dan staff merupakan kombinasi dari organisasi lini dan azas komando dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas pimpinan atau pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan untuk memberi masukan, bantuan pikiran, saran-saran, dan data informasi yang dibutuhkan. Memiliki ciri-ciri hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Pucuk pimpinan hanya satu orang dibantu staf. Terdapat dua kelompok wewenang, yaitu lini dan staf. Jumlah karyawan banyak organisasi besar, bersifat kompleks, ada spesialisasi. Contoh bagian organisasi garis dan staf seperti tertuang pada gambar berikut. Yang ketiga, organisasi fungsional, organization. Organisasi fungsional diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Organisasi ini disusun berdasarkan pada sifat dan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Memiliki ciri-ciri, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Pekerjaan lebih banyak bersifat teknis, target-target jelas dan pasti pengawasan ketat. Target-target jelas dan pasti pengawasan ketat. Penempatan jabatan berdasarkan spesialisasi. Contoh bagian organisasi berbentuk fungsional seperti tertuang dalam gambar berikut ini.
Dan fungsional, line and functional organization, suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada per kepala unit atau kepala bagian untuk mengambil keputusan dalam bidang pekerjaan tertentu dan selanjutnya pimpinan tertinggi. Tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional dan hasil tugasnya diserahkan pada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau Lalu, organisasi ini memiliki ciri-ciri tidak tampak ada perbedaan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas yang bersifat bantuan. Terdapat spesialisasi yang maksimal dan tidak menonjolkan perbedaan tingkatan dalam berbagai kerja. Contoh organisasi lini dan fungsional seperti pada gambar seperti ini. Organisasi lini, fungsional, dan staff. Organisasi ini merupakan pengembangan lebih lanjut atau merupakan gabungan dari organisasi yang berbentuk lini fungsional dan staff. Memiliki ciri-ciri organisasi besar dan kadang sangat ruwet, jumlah karyawan banyak, mempunyai unsur-unsur karyawan pokok, karyawan dengan tugas pokok atau line personal, karyawan dengan tugas bantuan atau staff personal, karyawan dengan tugas operasional fungsional atau functional group. Organisasi komite atau komite organization, suatu organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif. Organisasi komite terdiri dari eksekutif komite, yaitu para anggota lini. 2. Staff komite, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf memiliki ciri-ciri. Ada dewan di mana anggota bertindak secara kolektif, adanya hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama dari masing-masing anggota dewan. Asas musyawarah sangat ditonjolkan, organisasinya besar dan struktur tidak sederhana. Biasanya bergerak di bidang perbankan, asuransi, perniagaan. Adapun hal-hal yang perlu dipenuhi dalam membentuk suatu organisasi agar suatu organisasi dapat berjalan dengan efektif adalah waktu. Untuk dapat berpartisipasi diperlukan waktu. Waktu yang dimaksud di sini adalah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemimpin. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta. Berikutnya, bila mana dalam kegiatan partisipasi ini diperlukan dana perangsang, hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan memanjakan yang akan menimbulkan efek negatif. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam arti kata yang bersangkutan memiliki luas lingkup dan pengalaman yang sama dengan komunikator. Dan kalaupun belum ada, maka unsur-unsur itu ditumbuhkan oleh komunikator. Komunikator harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan bahasa atau yang sama-sama dipahami sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif atau berhasil. Para pihak yang bersangkutan bebas di dalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bila mana partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan, hendaknya didasarkan kepada kelompok. Artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan dibaca lagi kembali jika masih tadi kurang jelas. Terima kasih atas waktunya teman-teman.